Kita akan mulai pertemuan ini. Mohon dengan hormat Bapak Budi Santoso untuk memimpin dalam doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur yang kami naikkan oleh karena kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami, oleh karena kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersama-sama terlibat di dalam pelayanan kami di Universitas Dianapura. Hari ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kami dari pagi sampai dengan sore nanti. Kami memohon kekuatan Tuhan bagi kami semua. Kami yang hadir maupun nanti Pak Elia sebagai pembicara dan Pak Kristi sebagai moderator. Engkau mengatur seluruh acara ini Tuhan. Biarlah apa yang tersampaikan hari ini sungguh akan menjadi pedoman bagi kami untuk kami melanjutkan pelayanan kami di Universitas Dianapura. Berkati kami, beri kami juga kekuatan ke dalam kami mempertanggungjawabkan hibah yang kami terima untuk PKKM ini Tuhan. Biarlah dalam kasih-Mu kami boleh melakukan dan lewat hibah ini juga kami boleh menjadi berkat bagi Universitas Dianapura dan juga bagi masyarakat. Inilah doa kami Tuhan dan kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Dr. Budi Santoso. Ya, sebelum kita memulai sosialisasi ini, alangkah baiknya kita mendapatkan pengarahan dari Bapak Rektor selaku pimpinan kita. Bapak Rektor, mohon memberikan pengarahan kepada kami semua. Waktu dipersilakan. Bukan pengarahan ya, nanti pengarahannya Pak Elia nanti. Saya menyapa saja teman-teman. Selamat datang di rapat via Zoom ini. Saya lihat di sini ada Prodi Manajemen, LPPM, Metode Pembelajaran, Pak WR2, Bu Yeyen, Pak Elia sudah pasti ada, Bu WR1, Pak Dekan, Pak Eko Muncar. Kok ada muncarnya Pak ya? Ya, ada Bu Komalawati. Ini siapa nih? Nggak ada gambarnya nih. Undira Ayu ini siapa ya? Ayu Monika atau Ayu siapa ya? Nur sini, Bu Teda, Pak Stephen, Bu Sri, Pak Gerson, Bu Putu Sri Suarmi, Bu Ari Natalia, Bu Widya siapa nih ya? Bu Widya Astuti atau Widya 4 belum ada di sini ya? Apa D4-nya nggak terima link ya? Nggak ada di sini? Ada ya? Ada Pak. Oh, dia ada kok. Oh, gambar lihat soalnya. Oke. Habis Ibu minum Christian. Soalnya itu makanya nggak kelihatan. Rai Hardika. Satu lagi nih. Pupung, Bu Rizka. Ya, intinya bahwa tolong ikuti arahan dari Pak Direktur SPMI sehingga kita memiliki persepsi yang sama tentang SPMI. SPMI ini bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan, bukan. SPMI ini adalah lembaga pendamping. Itu yang saya pahami, pendamping agar kita bekerja sesuai dengan prosedur. Nanti lebih detailnya bahwa nanti Pak Direktur SPMI-nya nanti akan menjelaskan bahwa SPMI itu bukan lembaga mencari-cari kesalahan, itu intinya. Adalah dia pendamping jika belum memiliki prosedur, nanti SPMI akan
mendampingi bapak-bapak dan ibu untuk membuat prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau ada aturan dari universitas yang ada, ikuti itu. Kalau tidak ada, lihat aturan yang lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Mohon ikuti dengan seksama dan semoga nanti penyamaan persepsi hari ini akan berhasil dan boleh kita gunakan untuk memperbaiki kinerja di tempat kita masing-masing. Waktu saya kembalikan kepada pengatur acara, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor untuk sambut sapaannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memperhatikan dua kegiatan. Pertama, dari materi dari Ibu Wakil Rektor 1 dan juga materi dari Direktorat Penjaminan Mutu. Nanti setelah itu baru kita akan tanya jawab di situ. Ya, untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Wakil Rektor 1, Bu Dr. Nimadi Diana Elviani, untuk memberikan materi tentang kebijakan Merdeka Belajar dan PPKM dan pengembangan SPMI. Waktunya 30 menit, Ibu. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Kristi. PKKM ya, bukan PPKM. PPKM nggak ada kaitannya dengan SPMI. Ya, masih salah kaprah sering kita semua. Nggak masalah. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi sekali lagi untuk Pak Rektor. Terima kasih sudah membuka acara. Dan juga Bapak WR2 hadir di sini, dan terima kasih tadi sudah berdoa untuk acara kita hari ini. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi yang diundang adalah perwakilan dari program studi. Harusnya Kaprodi dan Sekprodi bisa hadir, dan juga dosen-dosen manajemen secara khusus yang memang langsung terlibat dengan kegiatan hibah PKKM. Nah, itu masih salah-salah, PKKM dan PPKM. Ya, hari ini kita akan, ya terima kasih juga untuk Pak Kristi, ya, Pak Kristi yang sudah bersedia untuk menjadi moderator, dan juga Ibu Win yang hadir di sini sebagai koordinator dari PIC Prodi, dan saya kira juga tim dari program studi juga hadir semuanya di sini. Tadi saya lihat Bu Yayan juga hadir. Nah, terima kasih banyak untuk hal itu. Dan memang hari ini ya kita mengadakan pertemuan, intinya adalah untuk menyamakan persepsi. Jadi karena kita bicara tentang PKKM, kemudian kita juga bicara tentang Merdeka Belajar. Nah, mau tidak mau kita juga harus bicara tentang SPMI. Karena ini merupakan juga salah satu dari luaran yang hendak dicapai oleh Prodi Manajemen khususnya dalam hal pelaksanaan hibah PKKM. Nah, ini yang membuat kami kemudian dari tim menghubungi Bapak Direktur SPMI, karena kami pikir sebelum kami mencari narasumber keluar untuk nantinya penyusunan dokumen-dokumen SPMI di program studi, alangkah baiknya kita memiliki penyamaan persepsi di tingkat internal terlebih dahulu. Karena sekarang Merdeka Belajar ini sudah harus mau tidak mau dilaksanakan di semester ganjil ini.
terlebih lagi dengan perolehan-perolehan hibah yang kita dapatkan yang memang menuntut untuk pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Dianapura. Jadi karena itu kita juga harus bergegas untuk pengembangan SPMI. Jadi sebenarnya kami dari tim ini menuntut Pak Direktur ya, Pak Elia, untuk bisa dengan segera mengembangkan SPMI kita sehingga bisa mengakomodasi kepentingan dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu yang menjadi latar belakang ya, dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang beberapa hal kebijakan-kebijakan yang sudah ada di tingkat universitas terkait MBKM dan bagaimana hal itu memang memerlukan atau membutuhkan penyesuaian dalam hal dokumen-dokumen SPMI. Nah, saya mau paparkan sedikit ya garis besarnya seperti apa hal ini. Nah, kemudian nanti untuk kebijakannya sendiri, dokumen dan sebagainya untuk SPMI itu nanti Bapak Elia, jadi Bapak Direktur yang akan menjelaskan baik itu di tingkat standar ataupun di tingkat implementasi. Jadi kita akan ada 2 sesi hari ini. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua. Ya, jadi nanti supaya Prodi tidak bertanya-tanya lagi bagaimana penyesuaian dokumen SPMI terkait dengan Merdeka Belajar. Dan juga di sisi lain bahwa SPMI ini dalam kaitan juga perubahan Permendikbud ya ke nomor 3 tahun 2020 ini memang diharuskan atau diwajibkan untuk bisa clear semua dokumen SPMI beserta dengan implementasinya itu 2 tahun sejak diundangkan. Diundangkan itu tahun 2019, berarti 2020 ya diundangkan, kemudian harus sudah terimplementasi dan tentu saja dengan dokumen yang lengkap karena nanti juga akan ada pengecekan-pengecekan itu di Januari tahun 2022 itu sudah harus lengkap dokumennya semua. Nah, inilah yang menjadi urgensi kita untuk mengadakan pertemuan. Memang hibah-hibah yang kita peroleh, sisi baiknya atau positifnya itu adalah sebenarnya instrumen untuk menuntut kita semua untuk bisa bergerak. Nah, ini apa sisi positif yang perlu kita pahami bersama. Kenapa kita harus mengajukan hibah? Kesannya mungkin merepotkan diri sendiri juga, tetapi ini yang akan memacu kita untuk bisa melakukan pembenahan di berbagai sisi. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, saya punya waktu sedikit sebelum nanti Pak Elia, jadi saya mohon izin untuk sharing screen. Ya, Bapak Ibu, saya harap nanti semua prodi sudah ada keterwakilan. Kalau ada yang belum, nanti supaya diingatkan wakil-wakil dari program studi, khususnya Kaprodi dan Sekprodi, untuk bisa hadir dalam pertemuan karena ini penting untuk kita semua untuk memahami bagaimana hal ini saling terkait satu dengan yang lain, yaitu Merdeka Belajar, kemudian hibah PKKM yang tidak hanya sebenarnya prodi manajemen, tapi juga semua prodi harus mengalami proses yang sama seperti yang dialami oleh prodi manajemen. Hanya memang pendanaan dan sebagainya itu melalui prodi manajemen. Tetapi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh prodi manajemen
itu juga perlu dan juga wajib dilakukan oleh prodi-prodi lainnya, sehingga kami memang melibatkan semua. Dan juga bagaimana kaitannya dengan pengembangan SPMI. Nah, kembali kebijakan, jadi saya di awal menyampaikan terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang sudah ada terkait dengan Merdeka Belajar, sehingga nanti kita memiliki pikiran yang runut mengapa akhirnya kita perlu juga melakukan pengembangan dalam bidang SPMI. Nah, ini yang sudah kita miliki bersama, ya sudah menjadi landasan untuk bisa kita pergunakan bersama, khususnya dalam hal pengembangan kurikulum. Karena kemarin masih ada juga yang bertanya, apa yang dipakai landasan untuk mengembangkan kurikulum? Itu masih ada yang bertanya. Kemarin saya mendapat laporan dari BPMP, ternyata juga ada prodi yang belum memahami apa yang menjadi landasan kita sebenarnya dalam pengembangan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu kebijakan yang menjadi poin sentral ya landasan kita untuk mengembangkan kurikulum MBKM, yaitu kebijakan penyusunan kurikulum terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah disahkan oleh Pak Rektor. Ini yang akan menjadi acuan bagi semua prodi ketika melakukan penyusunan dokumen kurikulum dan juga nantinya peninjauan kurikulum, nah supaya mengacu dari hal ini. Di samping juga beberapa pembaharuan yang sudah kami koordinasikan di tingkat program studi melalui pengembangan dokumen kurikulum mengenai format-format yang dipakai. Nah, memang ada yang disesuaikan lagi terkait dengan perkembangan yang ada. Jadi ini yang menjadi landasan. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang memang perlu diupdate ya untuk bisa menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini. Nah, dari dokumen kurikulum ya terkait dengan Merdeka Belajar, nah ini yang perlu kita jadikan fokus, yang juga nanti menjadi concern untuk pengembangan SPMI, yaitu arah kebijakan kurikulum Undira yang nomor 6 dan nomor 8, yaitu 3 semester di luar program studi dan juga memperluas kerjasama, karena ini yang nantinya akan menjadi poin sentral dari penambahan standar-standar di tingkat SPMI. Jadi ini sudah tercantum di dalam dokumen penyusunan kurikulum Universitas Dianapura. Jadi kita sekarang fokus di poin 6 dan poin 8. Nah, dari dokumen penyusunan kurikulum itu yang perlu diperhatikan itu di poin 2.5.3, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini yang kemudian dikembangkan sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang disebut dengan MBKM. Dan ini sudah terakomodasi atau sudah kita cantumkan di dalam kebijakan penyusunan kurikulum yang kemudian wajib dilakukan oleh masing-masing program studi untuk melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan pada kebijakan yang sudah ada. Dan ini memang sedang saat ini dikerjakan oleh program studi melalui penyusunan dokumen kurikulum. Ini sedang digarap dan ini yang menjadi landasan kebijakannya. Itu di buku panduan yang sudah ditetapkan oleh Pak Rektor, yaitu poin 2.5.3. Nah, secara khusus memang yang menjadi pengembangan adalah standar proses pembelajaran. Ini juga masih di halaman 51, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ di dokumen penyusunan panduan penyusunan kurikulum kita juga sudah tercantum di sana hal-hal apa saja yang
dikembangkan dengan adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu secara khusus pada standar proses pembelajaran, yaitu 40 SKS atau 2 semester di luar program studi. Nah, ini yang menjadi landasan kebijakan kita. Nah, untuk di dokumen kurikulum juga apa yang dikembangkan. Nah, yang dikembangkan adalah jadi di sini kalau tidak salah itu dari kalau dari Permenristek ke Permendikbud nomor 3 itu dari 5 bentuk proses pembelajaran. Nah, itu dikembangkan menjadi 12 di sini ya, menjadi harusnya 11. Mungkin ada yang dapat double nomornya di sini. Artinya dari 5 ke 11 atau 12, nanti saya cek lagi. Jadi ada penambahan 6 bentuk pembelajaran dalam standar proses pembelajaran dengan adanya kebijakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini yang sudah kita buat dalam landasan terkait dengan panduan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kita miliki. Jadi dalam yang dikembangkan adalah standar proses pembelajarannya, kemudian bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, ini dia bentuknya. Di sini ada 12 ya, yang dikembangkan dari 5 menjadi 12 bentuk pembelajaran. Nah, ini juga sudah kita muat. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk pembelajaran tersebut yang sudah berkembang dari 5 menjadi 12, nah masing-masing khususnya untuk yang Merdeka Belajar tambahannya, nah ini kemudian masing-masing sudah dijelaskan juga ya. Jadi secara rinci di buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya sudah dijelaskan masing-masing standar pembelajaran yang berkembang. Ya, di sini salah satunya saya berikan contoh di pertukaran pelajar. Demikian juga yang lain-lainnya, magang dan sebagainya itu juga sudah ada penjelasannya di buku panduan. Nah, secara detail ini sudah tertuang di sini. Ini sekali lagi kami mohon maaf karena memang banyaknya pekerjaan, jadi kita belum juga melakukan proses untuk bisa menetapkan pedoman implementasi ini menjadi pedoman yang bisa kita pakai bersama, khususnya dalam tataran teknis pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tetapi di sini memang sudah lengkap dari kebijakan yang ada sampai pada dari desain kurikulum sampai pada SOP dari masing-masing bentuk pembelajaran yang ada, khususnya 8 bentuk pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga sudah ada tercantum di dalam buku pedoman implementasi MBKM yang kita miliki. Nah, jadi lengkap sudah sampai dengan SOP-nya. Nah, selain buku panduan, kemudian buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kebijakan lain yang kita miliki terkait dengan MBKM ini dan yang nantinya juga akan berimbas pada pengembangan SPMI itu adalah rencana strategis Universitas tahun 2021-2024. Nah, di dalam rencana strategis ini, di dalamnya juga sudah termasuk di sini yang menjadi salah satu landasan hukum adalah Kemendikbud nomor 754 tentang indikator kinerja utama. Jadi ini juga yang akan mempengaruhi juga perubahan-perubahan pada standar SPMI yang kita miliki. Jadi di dalam Renstra juga sudah tercantum indikator kinerja
utama, yang mana MBKM juga merupakan salah satu komponen atau juga komponen yang menjiwai dari Kemendikbud 754 tentang indikator kinerja utama. Nah, ini saya perlihatkan beberapa poin dari Renstra yang mencakup pengembangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi misalnya di sini tenaga kependidikan mengikuti program pelatihan, kemudian dosen menjadi visiting scholar. Nah, hal-hal seperti ini juga sudah masuk di dalam kebijakan kita, yaitu di dalam Renstra khususnya indikator dan target capaian Universitas Dianapura. Ya, ini mungkin lebih jelas. Jadi poin 9 di sini, jumlah prodi yang menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, di sini sudah dibuat target, yaitu dalam tahun 2021, ini kita target masih 10, tapi kemudian selanjutnya itu sudah mencakup 15 program studi, harus sudah menjalankan MBKM. Jadi kebijakan yang sudah kita punya, nah itu sudah juga masuk di dalamnya indikator kinerja utama. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana standar ini akan berubah. Nah, di sini yang menjadi pokok permasalahannya, mengapa kita juga harus menyesuaikan dengan standar perubahan standar pada SPMI. Jadi kita di sini bisa melihat dari Permenristek Dikti nomor 44, kemudian menjadi Permendikbud 3 2020. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang berubah di sini adalah standar proses pembelajaran. Kalau jumlah standarnya ini masih sama untuk pembelajaran itu masih sama. Jadi di sini ada 8. Tetapi yang mengalami perkembangan nantinya atau perubahan adalah pada standar proses pembelajaran, yaitu standar nomor 3. Nanti Pak Elia yang akan lebih memahamkan hal ini kepada kita semua. Jadi saya hanya mengantar saja secara umum. Jadi di sini bisa kita lihat pengembangan standar proses ya. Jadi dari 5 awalnya ya. Jadi di sini ada 5 di Permenristek Dikti nomor 44, kemudian sudah berubah ini 11 atau 12 ya, kita bisa cek di sini, dan juga dengan adanya pengembangan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, di sini kemudian dijelaskan juga di pasal 15, ini dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, kemudian pasal 15, pasal 18 mengenai bentuk-bentuk pembelajaran yang dikembangkan ya, jadi dari 5 menjadi 12 poin. Nah, di sini kemudian dijelaskan di beberapa pasal sampai pada pasal 18. Kalau di Permenristek Dikti nomor 44 itu tidak diatur, jadi kita bisa lihat di sini, tetapi di Permendikbud nomor 3 tahun 2020, jadi penambahan bentuk pembelajaran dari proses pembelajaran yang ada, nah itu sudah dikembangkan dan kemudian juga sudah dijelaskan dan dijabarkan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti dengan panduan-panduan dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini nanti Pak Elia yang akan lebih menjelaskan. Jadi di sini ada standar mengenai kompetensi lulusan ya. Jadi di sini nah yang berubah dari standar ini adalah standar proses pembelajaran. Ya, jadi ini apa saja nantinya yang akan dikembangkan dari SPMI. Ya, jadi kita bisa melihat nanti tambahan standar dikti untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari sosialisasi yang disampaikan oleh Belmawa yang ketika kita menjadi host, nah itu pemaparan dari Pak Gentur kalau tidak salah itu juga sudah masuk di sini atau Pak Sadre.
apa saja yang menjadi tambahan dari standar proses tersebut, sehingga juga mempengaruhi standar dikti dan juga tentunya kita di universitas dan fakultas serta di program studi. Nanti di program studi untuk dokumen SOP dan sebagainya. Sedangkan untuk standar nanti penambahannya di universitas dan juga fakultas. Nah, ini rekapitulasi tambahan standar dikti dalam Kampus Merdeka. Jadi rupanya tim SPMI kita sudah mempersiapkan hal ini. Jadi nantinya akan ada penambahan 8 hal. Nah, ini yang akan nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Elia. Jadi bagaimana proses penambahan standar untuk mengakomodasi kepentingan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, nanti Pak Elia akan menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Ya, di sini ada standar Kampus Merdeka, ada tambahan 8 di sini. Nah, bagaimana SPMI kita akan menyikapi hal ini? Nah, inilah yang perlu kita pahami dan juga kita samakan persepsi pada hari ini, sehingga nantinya sampai pada kebutuhan pengembangan di SPMI di Prodi itu nantinya akan runut dari universitas, kemudian fakultas dan program studi. Nah, mengapa kita esensi sekarang kita mengadakan pertemuan pada hari ini? Karena di Prodi saat ini dengan tuntutan hibah PKKM ini, kita sudah harus melakukan pembaharuan, perubahan, penambahan dokumen di program studi. Nah, sehingga kita tidak bisa lakukan itu dari bawah, tidak bisa dilakukan dari program studi, khususnya dari program studi manajemen. Tapi kita juga harus melihat apa yang perlu dirubah di tingkat universitas dan juga di tingkat fakultas atau UPPS. Sehingga nanti di program studi juga bisa berproses untuk melakukan perubahan-perubahan, khususnya SOP nantinya yang harus disusun oleh Prodi Manajemen sebagai luaran dari hibah PKKM. Nah, sehingga nanti kita semua akan inline ya dari atas sampai bawah. Jadi akan runut. Tidak Prodi melakukan mengembangkan sendiri SOP-nya tanpa melihat pengembangan yang ada di universitas dan fakultas. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga yang saya sampaikan tadi. Jadi di samping tuntutan hibah PKKM tanggal 28 Januari 2022, jadi semua dokumen-dokumen itu sudah harus clear karena nanti akan langsung yang menjadi yang akan mengecek dokumen-dokumen SPMI itu harus akan langsung dari kementerian. Jadi ini yang perlu kita persiapkan dalam waktu yang masih tersisa 5 bulan ini, sehingga hibah PKKM ini menjadi salah satu instrumen yang bisa menolong kita untuk melakukan akselerasi yang lebih cepat. Nah, terkait dengan hibah PKKM, jadi saya kembali di sini untuk melihat lebih runut ya kenapa kita harus melakukan hal ini. Jadi dari usulan program dan indikator kinerja yang disampaikan atau yang sudah diusulkan oleh Prodi Manajemen. Nah, di situ ada memang 3 program ya dari 3 jenis IKU ya, 3 bagian IKU yang perlu kita kembangkan. Kita mengusulkan 3 program, yaitu akselerasi prestasi dan kewirausahaan, kemudian program peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen, program penguatan kemitraan dan kurikulum. Nah, untuk program yang 3, yaitu program kurikulum Kampus Merdeka menuju akreditasi internasional, inilah yang menuntut adanya perubahan dokumen-dokumen di program studi, ya menyangkut SOP dan sebagainya, yang sangat terkait dengan pengembangan SPMI. Nah, ini yang akan menjadi salah satu luaran kita, sehingga juga yang nantinya akan memaksa dalam tanda kutip ya dokumen atau standar-standar yang ada di universitas dan juga standar yang ada di fakultas itu perlu untuk dikembangkan. Sehingga nanti di Prodi bisa kita lebih nyaman nanti mengembangkan SOP-SOP yang diperlukan.
Ya, jadi ini menyangkut indikator kinerja utama. Jadi semuanya kita ramu menjadi satu ya, Bapak Ibu. Jadi kita ramu menjadi satu sehingga hal-hal yang kita lakukan memang sudah terkait dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh pihak kementerian untuk pengembangan universitas. Jadi di sini kita khusus bicara tentang kualitas kurikulum. Kenapa kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk PBL dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan peningkatan kualitas kurikulum dan juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini juga menyangkut IKU nomor 2, bagaimana mahasiswa kita melakukan kegiatan di luar program studi, kemudian bagaimana dosen-dosen kita juga diperbaiki roadmap dan sebagainya. Nah, ini semua terkait dengan indikator kinerja utama yang memang menjadi luaran dari hibah PKKM yang kita ajukan. Nah, semuanya ini saya kira juga terkait dengan SPMI. Khususnya hari ini kita melihat poin tentang standar yang ditetapkan untuk proses pembelajaran. Jadi dari 8 standar yang ada tentang kompetensi lulusan atau standar pembelajaran, nah kita akan melihat pengembangan dalam standar proses pembelajaran. Ya, jadi ini saya perlihatkan juga dari hibah PKKM apa yang menjadi tuntutan atau luaran. Nah, ini menyangkut IKU ya. Dan itu tadi saya sudah jelaskan panjang lebar bagaimana itu terkait dengan pengembangan standar di SPMI dan juga kurikulum dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi tuntutan kita dari output yang harus kita hasilkan untuk hibah PKKM. Nah ini dia secara khusus ya dari program yang diajukan oleh manajemen kerangka acuan kegiatan dari KAK 9. Nah, di sini ada pembuatan draft kurikulum yang sesuai dengan MBKM dan juga SOP dari standar yang ada. Karena sekarang standar itu ada di tingkat universitas dan tingkat fakultas dan juga di program studi harus ada SOP yang dibuat untuk mengacu pada standar di tingkat universitas dan fakultas. Karenanya kita sekarang melakukan penyamaan persepsi sehingga SOP nantinya yang dihasilkan oleh prodi manajemen dalam rangka pengembangan kurikulum MBKM itu akan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau yang nantinya dikembangkan oleh universitas dan juga fakultas. Jadi ini yang menjadi program yang menjadi tuntutan luaran dari prodi manajemen dan tidak hanya prodi manajemen tetapi juga semua prodi yang ada di Undira, 15 prodi yang ada juga perlu berproses dan harus berproses sesuai dengan proses yang dilakukan oleh prodi manajemen. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan tuntutan-tuntutan yang perlu kita penuhi dalam rangka pengembangan standar proses pembelajaran dan juga luaran-luaran yang perlu kita hasilkan dari program hibah PKKM dan juga tuntutan dari kementerian untuk menyelesaikan semua dokumen-dokumen terkait dengan SPMI itu di bulan Januari tahun 2022. Jadi kita memang harus bergegas untuk hal ini dan kita bersyukur dengan adanya hibah PKKM ini kita bisa melakukan pembaharuan di segala bidang. Jadi mohon untuk diperhatikan mengenai hal-hal ini karena pertemuan hari ini sangat esensial dan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan penyusunan dokumen SPMI khususnya juga di tingkat program studi. Nanti kita mengundang narasumber dari Petra, Pak Heri kalau tidak salah namanya, yang sudah menolong kita dulu dalam hal penyusunan kriteria 9 ya. Jadi kita sudah ditolong dulu oleh Pak Heri dan kita akan undang beliau lagi karena memang beliau sebenarnya in charge untuk SPMI di Petra kalau tidak salah. Nah, sebelum kita mengundang narasumber dari luar, kita bereskan dulu permasalahan kita di dalam, kita kenali dulu apa yang kita punya, ya sehingga nanti kita tidak bingung ketika ada
masukan-masukan yang perlu kita sesuaikan dari luar. Jadi kita di internal terlebih dahulu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti Pak Elia yang akan, Pak Direktur SPMI yang akan menolong kita untuk memahami apa yang sudah ada yang kita miliki dan apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Kristi. Ya, terima kasih Bu Dr. Diana yang sudah memaparkan secara singkat, padat, dan jelas terhadap kebijakan Merdeka Belajar, PKKM, dan pengembangan SPMI Universitas. Dan saatnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Direktur SPMI dari Bapak Dr. Imade Elia Cahaya untuk bisa kita mengerti bersama-sama tentang kebijakan SPMI Undira. Durasinya 45 menit, Bapak. Ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Kristi. Suara saya bisa didengar? Sudah Pak, bisa dengar. Oke. Yang terhormat Pak Rektor, Ibu WR, Pak WR, Bapak Dekan, teman-teman Kaprodi, dan teman-teman dosen semua. Terima kasih. Dalam acara ini saya kira acara ini sangat bagus untuk kita untuk menyamakan persepsi sesuai dengan apa yang juga sempat kami perbincangkan sebelumnya atau diskusikan sebelumnya. Sebelum saya akan menyampaikan tentang kebijakan SPMI, khususnya di Universitas Dianapura, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor dan juga oleh Bu WR, sesungguhnya perubahan itu sangat mendasar yang perlu kita sikapi di dalam SPMI. Yang pertama itu mulai dari 7 standar ke 9 kriteria, sekarang ditambah lagi PKKM. Mereka belajar, saya kira itu yang sangat mendasari, dan juga berdasarkan sosialisasi juga bulan Mei kemarin tanggal 11 yang kita jadi co-hostnya, itu yang juga menuntun kita untuk bisa memahami bagaimana pemahaman tentang implementasi, tentang 9 kriteria, dan juga tentang kampus merdeka. Berdasarkan sosialisasi dan pemahaman kami di Direktorat Penjaminan Mutu, kami akan mencoba untuk menyampaikan tentang kebijakan SPMI, karena yang pertama juga yang diminta di dalam sistem penjaminan mutu adalah tentang kebijakan SPMI. Saya akan share screen. Sudah muncul Pak Kristi? Sudah Pak. Oke. Ya. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Dianapura. Nah, yang melatar belakangi itu adalah, saya akan sepintas saja, amanah undang-undang. Yang terakhir itu adalah Permendikbud. Ini yang sangat mendasari, Permendikbud nomor 3/20 tentang standar nasional pendidikan, itu pasal 15 sampai dengan pasal 16 tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang juga sudah tertuang, kebijakan ini juga sudah tertuang dalam statuta Universitas Dianapura yang berkaitan dengan kebijakan mutu, yaitu pasal 18, pasal 19, 20, dan seterusnya, juga terkait dengan RIP. Karena di dalam kebijakan SPMI juga diminta hubungan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat universitas. Nah, di kebijakan itu juga, atau kebijakan SPMI juga diminta adalah bagaimana ruang lingkup secara umum, secara akademik, ya, satu akademik dan non-akademik, yaitu pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan tinggi,
yang di dalamnya mencakup mengenai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Saya kira ini adalah masih umum dan non-akademik, yaitu aspek-aspek penunjang keberhasilan kegiatan akademik universitas. Tujuan dalam tujuan dan strategi SPMI, satu adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui yang sudah sering kita dengar itu adalah PPEPP standar pendidikan tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Universitas Dianapura. Yang kedua adalah menjamin ketercapaian visi dan pelaksanaan misi universitas. Strategi yang dilakukan atau yang kita akan coba masukkan dalam strategi atau dalam kebijakan SPMI adalah melakukan sosialisasi SPMI, membangun komitmen bersama, pelaksanaan evaluasi diri. Asas pelaksanaan SPMI itu adalah asas akuntabilitas, transparansi, kualitas, kebersamaan, asas hukum, asas manfaat, asas kesetaraan, dan asas kemandirian. Semua ini akan tertuang juga dalam buku pedoman dalam buku kebijakan SPMI Universitas yang sedang kita rancang untuk menyesuaikan tentang aturan 9 kriteria dan kampus merdeka. Kalau manajemen, saya kira manajemen SPMI-nya tetap bahwa PPEPP, saya kira bagaimana penetapannya, bagaimana pelaksanaannya, evaluasinya, pengendalian dan peningkatannya, saya kira manajemen SPMI Undira juga mengikuti itu dalam kebijakan. Kalau mekanisme, yang pertama adalah tadi kebijakan, mekanismenya juga adalah bagaimana menetapkan standar, bagaimana melaksanakan standar, dan setelah itu kalau standar sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan, mengevaluasi. Jika ada gap, dilakukan tindakan manajemen, tinjauan manajemen. Dalam hal ini adalah rapat manajemen. Saat juga nanti untuk peningkatannya juga melakukan benchmarking. Saya kira ini adalah mekanisme SPMI secara umum yang juga dikembangkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan itu, di tingkat kebijakan juga di universitas, sehingga dalam struktur organisasi juga akan dibangun 3 aras, yaitu di tingkat universitas yang kita sebut Direktorat Penjaminan Mutu, di tingkat fakultas ada gugus penjaminan mutu, dan tingkat program studi ada unit penjaminan mutu. Itu kebijakan yang akan diimplementasikan di Universitas Dianapura. Nah, berdasarkan kebijakan tersebut, sehingga sekarang ada tugas apa yang dilakukan di masing-masing aras, yaitu yang pertama di tingkat universitas. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu akademik dan non-akademik. Kedua, melakukan sosialisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, dan program studi, melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap unit kerja di tingkat universitas melaksanakan kegiatan berdasarkan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Dalam hal ini ada auditor yang kompeten untuk melakukan audit internal Undira. Yang berikutnya adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non-akademik, melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan perguruan tinggi, berkoordinasi dengan pihak universitas dan fakultas dalam mempersiapkan
akreditasi institusi dan program studi baik oleh BAN PT maupun LAM PTKes. Melakukan pelaporan, ini tambahan yang sekarang adalah melakukan pelaporan implementasi penjaminan mutu internal Undira ke Dikti. Saya kira itu penyesuaian kebijakan ya, yang kita lakukan untuk SPM di SPMI terkait dengan undang-undang yang baru dan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Di aras yang kedua, di tingkat fakultas, yaitu gugus penjaminan mutu tingkat fakultas, yaitu menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu fakultas, melakukan sosialisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas, memastikan program studi, menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu di prodi, melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi. Masih di tingkat fakultas, monitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas maupun program studi, membahas dan menindaklanjuti laporan unit penjaminan mutu di prodi, membuat evaluasi diri di fakultas, mengirimkan hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu fakultas dan program studi ke dekan dan Direktorat Penjaminan Mutu sebagai dasar memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di lingkup fakultas. Untuk di tingkat atau di aras program studi yang kita sebut dengan unit penjaminan mutu program studi, yaitu tugasnya adalah menyusun dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dan program studi, memastikan kelancaran kegiatan akademik setiap semester, memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester, membuat laporan monitoring dan evaluasi belajar mengajar kepada ketua program studi dan gugus penjaminan mutu sebagai dasar memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di lingkup prodi. Nah, berdasarkan tugas atau job di tingkat universitas yang berkait dengan dokumen mutu yang mesti harus ada. Yang pertama untuk di tingkat SPMI ya, di universitas itu adalah adanya kebijakan akademik dan non akademik universitas, kebijakan SPMI universitas yang sedang kami di direktorat sedang sudah revisinya sudah kami lakukan, mau disosialisasikan. Ini adalah bagian sosialisasi, ini juga merupakan bagian dari isi kebijakan SPMI Universitas. Yang berikutnya adalah manual SPMI Universitas, standar SPMI Universitas. Nah, antara manual dan standar kami sedang merevisi untuk menyesuaikan terkait dengan apa yang disampaikan atau pemaparan dari Pak Rektor maupun pemaparan dari Bu WR antara standar dan indikator yang harus mengakomodir 9 kriteria dan kampus Merdeka. Itu sedang kami garap. Yang berikutnya adalah peraturan akademik dan non akademik universitas, standar operasional prosedur universitas dan formulir SPMI. Kami sedang juga mengumpulkan seluruh formulir yang terkait dengan standar. Di situ yang harus ada dokumen SPMI di tingkat universitas atau di tingkat Direktorat Penjaminan Mutu. Satuan kerja yang terkait itu adalah rektorat, Direktorat Penjaminan Mutu, biro atau lembaga atau bagian. Nah, penanggung jawab yang bertanggung jawab dengan proses ini adalah rektor, wakil rektor, dan direktur penjaminan mutu. Di tingkat fakultas, yang dokumen mutu yang harus ada
yaitu adalah manual SPMI fakultas, standar SPMI fakultas, pedoman atau peraturan akademik fakultas, standar operasional, prosedur yang terkait dengan proses yang ada di fakultas. Satuan kerja yang terkait itu adalah dekanat dan gugus penjaminan mutu fakultas. Penanggung jawabnya adalah dekan dan ketua gugus penjaminan mutu fakultas. Di tingkat pengelola atau unit penjaminan mutu program studi di Prodi, yang dokumen yang harus ada adalah pedoman atau peraturan akademik Prodi, dokumen teknis yang terkait dengan Prodi, dan SOP seperti apa yang disampaikan oleh Bu Wakil Rektor tadi. Dan satuan kerja itu adalah pengelola program studi dan unit penjaminan mutu. Penanggung jawabnya adalah ketua program studi dan ketua unit penjaminan mutu program studi. Itu secara garis besar yang bisa kami sampaikan adalah kebijakan SPMI yang sedang kami revisi saat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, sehingga menurut kami di SPMI ada beberapa sekarang yang kami sedang proses. Pertama adalah standar dikti, 8 standar pembelajaran dan lain. Itu 24 yang akan mengakomodir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu WR tadi. Itu kami sedang mengakomodir tentang indikator yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran yang ada hubungannya dengan kampus Merdeka. Nah, khusus yang dikembangkan untuk kampus Merdeka Belajar, yang tentunya nanti standarnya ini dan indikatornya kami akan menyesuaikan dengan pedoman kampus Merdeka Belajar kita. Ada 8 standar yang kita kembangkan sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan. Di tingkat universitas atau di tingkat internal kita yang mengakomodir seluruh yang berkaitan dengan nanti akreditasi dan lain sebagainya, kami melihat ada beberapa standar yang perlu dikembangkan, adalah standar visi misi, standar akreditasi, standar suasana akademik, standar penerimaan mahasiswa baru, standar kemahasiswaan, standar lulusan, standar pengelolaan alumni. Itu semua standar yang kami coba akan kembangkan ini atau kami susun ini adalah berkaitan untuk pemenuhan dalam akreditasi, baik akreditasi Prodi maupun akreditasi PT. Dan juga ada standar layanan prima, standar keuangan, standar kerjasama, standar informasi, standar SDM, standar kesejahteraan. Itu mengakomodir yang kami kembangkan di direktorat, bahwa seluruh standar ini adalah mengakomodir 9 kriteria, mengakomodir kampus Merdeka, dan mengakomodir berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi baik Prodi maupun PT. Nah, berdasarkan itu kami di dokumen-dokumen yang kami buat itu, kalau dalam ini kebijakan SPMI Universitas itu ini kebijakan ya, memuat dokumen kami itu harus memuat 1 visi misi, yang kedua latar belakang, perguruan tinggi menjalankan SPMI, luas lingkup, daftar dan istilah, karena ini diminta dalam penyusunan dokumen ada daftar dan definisi istilah, garis besar kebijakan SPMI, perguruan tinggi, tujuan dan strateginya bagaimana, prinsip asas, manajemennya adalah PPPP yang diminta, unit atau pejabat yang bertanggung jawab, informasi singkat tentang dokumen, hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi, antara lain hubungan dengan statuta dan hubungan dengan Renstra.
itu yang termuat dalam buku kebijakan SPMI yang sedang kita revisi saat ini. Di situ juga ada manual SPMI tingkat universitas. Manual SPMI itu akan memuat bahwa tujuan dan maksud manual SPMI, luas lingkup manual SPMI itu terdiri dari PPEPP, rincian tentang hal yang harus dikerjakan di setiap standar, pihak yang harus mengerjakan sesuatu atau setiap standar itu, rincian tentang bagaimana dan bila mana pekerjaan itu harus dilakukan, rincian formulir, rincian sarana yang digunakan. Antara manual nanti dan standar kami akan gabung menjadi satu buku, sehingga bagaimana manualnya untuk mewujudkan standar itu dan bagaimana standarnya kami tetap akan menggabung jadi satu dan menjadi satu dokumen. Masing-masing standar nanti akan berisi manual dan akan berisi standar. Kalau standar di tingkat universitas minimal membuat definisi istilah, rasionalisme, rasional standar, pernyataan isi standar yang di situ kaidahnya adalah ABCD, strategi penyampaian, indikator pencapaian standar, dan interaksi antar standar. Itu secara kebijakan SPMI yang mungkin yang kami coba untuk sekarang sedang revisi berkaitan dengan peraturan dan kampus merdeka yang mau tidak mau harus diakomodir dalam SPMI tingkat universitas. Mungkin itu dulu Pak Kristi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kebijakan secara umum SPMI di tingkat universitas. Saya serahkan kembali kepada Pak Kristi. Ya, terima kasih Pak Dr. Elia Cahaya untuk pemaparannya. Dan kita punya waktu sekitar 45 menit ya untuk bisa tanya jawab atau bisa menyamakan persepsi tentang kebijakan dari SPMI Undira. Silakan waktunya. Ada yang mau bertanya? Saya boleh bertanya, Pak Kristi? Ya, baik, Pak Sidi. Ya, kita kan berusaha untuk ya berkomunikasi sebaik-baiknya untuk mengenai mutu daripada ini. Dan saya sependapat dengan pernyataan Bapak Rektor bahwa mulai September kan akan diusahakan untuk vokasi dan ininya dipisahkan, kan begitu. Nah, saya masih belum clear sedikit dengan Pak Elia. Untuk vokasi memang itu kelihatannya memang lebih ke kualitas ya, ke pertimbangan kualitasnya itu. Apakah memang akan ada kemudahan penyederhanaan dalam hal ini ya? Ada penyederhanaan pendekatan melihat model daripada yang akan diterapkan untuk vokasi. Artinya pendekatannya apakah kira-kira sama atau kan ada beda? Terima kasih Pak Kristi. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Sidi intinya ketika vokasi berbeda, apakah SPMI-nya juga berbeda? Begitu Pak Elia. Terima kasih Pak Sidi. Pak Rektor, izin saya untuk mencoba menjawab, tetapi mohon nanti diluruskan. Pak Sidi, saya kira kalau antara vokasi dan S1 umum, itu sebenarnya kebijakan SPMI-nya atau sistem penjaminan mutunya berbeda. Nah, saya terkadang juga dengan Pak Rektor, dengan Bu R juga berdiskusi. Kita sebenarnya kan belum memisahkan ini
sehingga kami masih mengacu kepada sistem penjaminan itu yang akademik yang S1. Sesungguhnya kalau menurut peraturan berbeda Pak Sidik, itu yang kami pahami. Mungkin Pak Rektor bisa menambahkan untuk kebijakan itu Pak Rektor. Sebenarnya sih kalau dibuatkan gininya sih enggak masalah sih. Mau dibedakan, disamakan. Prosedurnya kan bahwa nanti pedoman akademiknya, pedoman apa namanya itu yang kemarin, pedoman akademiknya kan sama, cuman nanti dipisah dia untuk pedoman akademik untuk program-program akademik dan pedoman akademik untuk program-program vokasi. Nanti di dalam satu pedoman dia, tapi di switch ya, di switch kayak KKNI yang saya sebutkan tadi lah, jalur vokasi dan jalur akademik. Tapi tujuannya kan sama Pak Elia. Tujuannya sama, yaitu mewujudkan IKU perguruan tinggi. Tentu saja nanti liku-likunya melewati IKU program studi gitu. Ya, enggak perlu juga dibuatkan apa namanya itu, dibuatkan SPMI khusus untuk vokasi, tidak. Cuman nanti di dalam pelaksanaannya itu ada 2 jalur jalan. Seperti itu. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti Ibu Diana kan sudah pelajari itu. Sudah pasti kalau KKNI itu ada 2 jalan yang akan ditempuh. Untuk program-program vokasi itu jalannya berbeda, untuk program-program akademik itu jalannya berbeda. Vokasi dan belum lagi ada profesi kita, karena belum ada lahirnya ya program profesi. Profesi lain lagi gitu. Profesi itu agak aneh juga dia nanti karena levelnya itu nyelip di tengah-tengah. Profesi itu levelnya level 7. Sedangkan master level 8. Program S1 itu level 6. Dia ada nyelip di tengah dia. Dibilang master juga dia tidak. Dibilang S1 dia di atas S1 gitu. Sedangkan D4 dan S1 itu sudah jelas-jelas sama levelnya, level 6. D3 itu level 1 level dia di bawah, sampai nanti level 1-nya itu taman dan SMA itu level 1 kalau dilihat dari KKNI-nya. Saya kira begitu Pak Sidik yang bisa saya jelaskan, bahwa kalau D4 mungkin dia nanti di pedoman akademik pada saat penyusunan pedoman akademik itu juga akan dipisahkan. Ada 2 jalur. Pada saat penyusunan SPMI ya beda tipis kok. Beda tipis. Mungkin bobot di dalam IKU program studi untuk D4 itu bobot praktikumnya itu lebih banyak. Sedangkan yang di S1 bobot praktikumnya lebih sedikit. Tapi untuk yang lain-lainnya kan sama. 20 kita harus memfasilitasi 20 SKS mahasiswa di luar program studinya. Itu harus fasilitasi itu yang D4 maupun S1. Kalau D3 nah itu yang kita belum atur. Yang kita sudah atur kan bahwa kita sepakat bahwa D4 dan S1 itu sama, setara dia. Cuman bobot praktikumnya yang berbeda. Namun kedua-duanya harus perguruan tinggi, dalam hal ini program studi, harus memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang mau, tidak juga dipaksa, yang mau mengambil mata kuliah di luar program studinya minimal 20 SKS. Kalau nggak salah seperti itu. Ya dicabangin aja nanti Pak Elia. Dicabangkan, dibuatkan pembedaannya sedikitnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rektor. Saya kira nanti di pernyataan standar akan bisa digabung, yang akan berbeda itu adalah di indikator yang perlu dicapai, umpamanya dalam penentuan SKS, bobot itu kan bisa berbeda. Mungkin penyikapannya bisa begitu nanti Pak Rektor.
saran saya coba tanya-tanya ke itu ya, ke UDUT Pak ya, bagaimana dia menerapkan di sana gitu. STP Politeknik Nusa Dua saya tanya, mereka sepertinya larinya ke sains gitu ya. Mereka belum berpikir ke sana juga, waktu saya iseng-iseng tanya, mereka belum berpikir ke situ. Jadi masih memakai model yang lama. Tapi baik kalau umpamanya Pak ada waktu bisa ditanyakan ke situ. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sidi. Ya, mungkin saya menambahkan ya. Silakan Bu Diana. Ya, Pak Sidi, jadi sekarang memang sudah mulai ya, jadi sudah mulai dipisahkan antara akademik dan vokasi. Nah, kalau kita bicara sudah mulai, itu artinya proses yang baru berjalan, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan itu, khususnya dari kementerian, itu akan menyesuaikan. Nah, sepengetahuan kami, untuk pedoman penyusunan kurikulum itu saat ini masih menjadi satu. Jadi waktu ini kita sudah diberikan BIMTEK untuk penyusunan kurikulum. Itu memang yang diundang adalah perguruan tinggi akademik atau non-vokasi. Nah, makanya waktu itu Pak Ruspendi nanya, Bu, kami yang dari vokasi ikut enggak? Gitu. Saya bilang waktu itu ikut aja. Karena apa? Karena yang dari vokasi belum ada. Itu masalahnya. Jadi paling tidak saya kira landasannya atau pasti banyak hal yang itu sama antara akademik dan vokasi. Tadi Pak Elia sudah memberikan clue sedikit bahwa nanti itu akan berbeda di indikator. Tetapi di standar saya kira itu akan sama. Begitu ya Pak Elia ya. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi itu yang akan dikembangkan di SPMI khususnya itu MBKM itu adalah di standar proses. Dan di standar proses itu nantinya akan ada penambahan 8 standar. Begitu ya Pak Elia ya. Jadi di sini ada standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi, kemudian standar pemeliharaan atau peningkatan jumlah peminat pendaftar, standar pemeliharaan peningkatan jumlah lulusan pada program studi yang ada, kemudian standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non-PT. Kemudian yang nomor 5, standar fasilitas mahasiswa belajar di luar prodi. Jadi untuk sementara ini ketentuan dari kementerian adalah bahwa perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi itu ikut serta di dalam MBKM. Sehingga juga nantinya perlu itu akan ada penyesuaian standar di tingkat universitas dan fakultas, baik itu untuk akademik maupun vokasi. Jadi itu sama pemberlakuannya. Dan juga kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh kementerian terkait dengan penyusunan kurikulum itu masih sama, hanya hibah-hibahnya sudah agak dibedakan sedikit. Jadi sudah ada sekarang jalur untuk vokasi, tapi saya kira ketentuan-ketentuannya masih tetap sama. Nah, kemudian untuk nomor 6, standar dosen membimbing di luar prodi, jadi menyesuaikan juga. Standar pembiayaan belajar di luar prodi, ini nanti yang akan disusun juga oleh SPMI. Kemudian standar perjanjian kerjasama antar PT atau antar PT dengan lembaga non-PT. Jadi dalam tataran standar itu tidak dibedakan antara akademik dan vokasi, masih sama. Ini standar MBKM yang perlu disesuaikan di tingkat universitas dan clue-nya sudah dikeluarkan oleh Dikti. Jadi ini yang akan kita sesuaikan nantinya dan akan segera dikejar oleh SPMI penambahan 8 standar di tingkat universitas ini, nanti fakultas menyesuaikan dan prodi nanti di SOP. Nah, bagaimana hal ini akan diatur nanti saya kira SPMI juga pasti akan diberikan pencerahan lagi ya oleh pihak kementerian bagaimana membedakan antara
akademik dan vokasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sampai saat ini itu masih sama antara akademik dan vokasi. Mungkin itu Pak Elia yang bisa saya tambahkan. Inggih Bu WR, terima kasih atas tambahannya. Ya, terima kasih Pak Elia, Bu Wakil Rektor 1 dan Pak Rektor atas penjelasannya. Selanjutnya rekan-rekan dosen, rekan-rekan prodi silakan untuk bertanya. Pak Dekan Fakultas Ekonomi mau bertanya? Enggak. Pas ya. Pak Dekan mungkin tidak bertanya ya, tapi menjelaskan proses yang dilaksanakan juga di tingkat fakultas. Karena kita juga masih bingung. Kemarin kami bertemu dengan pihak SPMI yang sekarang kita bingung itu proses yang sedang kita jalankan ini mulainya dari mana. Karena kan kita harus bersamaan ini antara pengembangan dokumen di tingkat universitas, fakultas, dan juga program studi harus dilakukan secara bersamaan. Nah, mekanisme ini yang perlu sekarang kita sepakati bersama. Mungkin Pak Elia bisa memberikan gambaran dulu kepada kami bagaimana proses bersamaan ini akan kita lakukan. Karena di prodi sementara juga harus mengembangkan SOP, kemudian di fakultas juga harus mengembangkan standar, di universitas juga saat ini sedang mengembangkan standar. Nah, bagaimana hal ini bisa berjalan secara beriringan bersama? Itu harusnya kan prosesnya dari tingkat universitas dulu seperti itu, ada kebijakan, kemudian nantinya fakultas dan prodi yang menyesuaikan. Tapi sekarang kita tidak punya waktu untuk melakukan hal itu secara bertahap, tapi kita lakukan bersama. Nah, mungkin Pak Elia coba diberikan gambaran mengenai hal ini, sehingga kita juga di tingkat prodi khususnya, ini prodi manajemen, bisa mengerti apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih Bu WR. Kami untuk bisa kita berjalan secara simultan karena dari sosialisasi juga dari bulan Mei kemarin, waktunya juga ngebut, dan kita di tingkat universitas juga masih kelabakan juga untuk menyesuaikan karena beberapa standar, karena standar yang kita tetapkan itu juga harus muncul di buku dokumen kebijakannya SPMI gitu masalahnya, sehingga harus benar-benar matang dipersiapkan. Nah, kami sudah mencoba menggodok itu persiapannya dulu di kebijakan. Nah, untuk bisa berjalan secara simultan, kami di direktorat punya pemikiran bahwa kami akan mengeluarkan template, membuat template untuk di tingkat fakultas, karena ada template, sebenarnya template yang kemarin yang kami sudah berikan ke fakultas atau di gugus sudah kami sampaikan untuk sebenarnya mengikuti semua proses di situ. Nah, untuk mempercepat juga bahwa kami juga sudah memberikan pernyataan standar dan indikator yang bisa dikembangkan di template. Itu konsep yang kami coba untuk bisa berjalan secara bersama-sama. Dan nanti jika di tingkat fakultas sudah bisa, maka SOP akan bisa diturunkan dari indikator yang dikembangkan di tingkat fakultas. Mungkin itu nanti Ibu. Nanti untuk ke depan template yang itu kami akan sampaikan kembali, dan kami juga akan bertemu nanti. Kami sudah mempersiapkan dengan teman-teman di direktorat untuk bisa bertemu secara khusus dengan struktural di penjaminan mutu, baik di tingkat universitas, fakultas, dan prodi. Mungkin itu nanti Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, mungkin Pak Dekan bisa menambahkan ya mengenai proses ini. Maaf Pak Kristi, saya mengajukan usul. Silakan Bu. Ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih atas waktunya. Memang kami sudah sempat berbicara dengan Bapak Elia di DPM berkenan dengan bagaimana tindak lanjutnya. Ya, sampai saat ini kami di Dekan, khususnya di FEBH, sedang menyusun kebijakan yang pertama, yaitu Renstra.
Kemudian setelah kebijakan Renstra ini sudah nanti sambil menunggu SK dari Pak Rektor, kami sedang mempersiapkan kebijakan yang kedua yaitu pedoman akademik untuk fakultas. Nah dari situ nanti dari kebijakan ini akan turun ke dokumen-dokumen yang diperlukan. Ya, jadi kami sedang mempersiapkan itu, nanti mudah-mudahan di bulan Agustus bulan depan pedoman akademik, kebijakan pedoman akademik di FEBH sudah bisa ditetapkan. Jadi saya kira untuk proses dokumen ataupun SOP di fakultas tinggal menunggu satu dokumen yaitu pedoman akademik. Itu Bu Wakil Rektor, Bu Diana yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dekan. Baik, ada rekan-rekan lain, dosen atau prodi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya harapkan ada juga dari Bu Win ya, jadi selaku PIC Prodi dalam hal ini, kira-kira apa yang diperlukan dan bagaimana nanti tingkat koordinasi dengan dekanat dan universitas. Dari Bu Win saya usulkan ya Pak Kristi. Siap, terima kasih Bu Win. Bu Win monitor. Ya. Agak macet tiba-tiba tadi, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kami menyimak juga apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kami lihat bahwa prodi itu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang harus ada gitu. Jadi dari prodi, sebentar, mana catatannya? SOP sudah pasti ya, itu ya SOP dokumen teknis prodi, pedoman peraturan akademik prodi. Nah, kami ingin melihat SOP yang sesuai dengan MDKM. Mungkin kalau ada contoh mungkin bisa dibantu untuk sharing kepada kami di prodi, ataukah menggunakan model SOP yang seperti tahun 2018 kalau tidak salah kami sempat buat itu. Kemudian dokumen teknis prodi ini seperti apa juga nanti disesuaikan. Kami akan menyesuaikan seperti itu. Kami ingin menanyakan sih kalau memang ada format terbaru yang kami belum punya, kami akan mencoba untuk menyiapkan seperti itu dari prodi Bu Diana. Jadi selebihnya memang kami ingin melihat yang terbaru aja sih Bu seperti apa gitu. Kalau dokumen standar kami ada beberapa dulu yang dari prodi, tapi kalau sekarang kan standar itu ada di UPPS gitu ya. Ya itu Bu. Dan saya kalau ada contoh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Win. Ya, yang lain dosen atau prodi. Pak Kristi Mulia. Iya, Pak Dekan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini memang transisi ya, transisi Pak Elia ya. Jadi memang harus ada persamaan persepsi yang persis ya. Tapi saya berpikir begini, memang topnya kan di universitas ya. Jadi dalam hal ini adalah Direktur Penjaminan Mutu. Tadi Pak Eli sudah menyebutkan, mungkin menurut hemat saya Pak Elia membuat yang baku ya, dari universitas bagaimana, kemudian diturunkan ke fakultas atau sampai ke prodi. Nah kebetulan di kami kan sedang proses akreditasi ini. Ya. Jadi memang tadi di salah satu kebijakan SPM itu saya lihat SPMI berkoordinasi dengan rektorat, dengan fakultas di dalam rangka akreditasi. Nah ini memang perlu sinkronisasi ya, supaya nanti pada saat kita melakukan kebijakan-kebijakan di fakultas terutama dan prodi tidak menyimpang dari yang ada di universitas. Ya. Memang kebijakannya tadi Pak Joko sudah sebut ada 3 itu, tetapi mungkin secara detail, secara kronologis Pak Elia harus memberikan manualnya ya, supaya kita tidak mempunyai persepsi yang berbeda. Jadi ya tadi Bu
Bu WR1 juga menyebutkan waktunya memang cukup pendek, tapi ya kita harus tempuh supaya nanti penyusunan ini bisa sinkron memang. Ya. Jadi kami di universitas berproses sesuai dengan yang akan dibreakdown dari universitas. Terima kasih Pak Elia. Ya, silakan Pak Elia. Terima kasih Bu Win dan Pak Dokter, Pak Dekan. Dari itu, saya kira itu yang kita akan coba ambil. Yang pertama adalah di tingkat universitas, salah satu dokumen yang harus ada kan juga formulir, Pak Dekan. Ya. Formulir yang kita sebenarnya, karena kita sudah memiliki formulir sebelumnya, kami di tingkat universitas kemarin mencoba mengumpulkan seluruh formulir yang ada, dan mumpung sekarang kita akan merevisi baru, nanti formulir-formulir yang mana yang kita akan tetapkan kita pergunakan, dan formulir mana yang kita akan mungkin direvisi. Itu langkah yang kami sedang mengumpulkan seluruh formulir yang ada, karena kita sudah menggunakan formulir, Pak, gitu kan, logikanya kita sudah jalan, formulirnya menggunakan di masing lembaga, di masing bagian. Kami sedang mengumpulkan itu dan kami coba format dalam bentuk tingkat universitas. Nanti kalau formulir itu kita sepakati, berarti formulir itulah yang kita akan pergunakan secara bersama-sama. Karena sekarang kan masih agak berbeda-beda formulir yang ada. Mungkin itu Pak Dokter yang bisa kami sampaikan, dan juga kepada Bu Win ya. Jadi begini, saya boleh Pak Christine ya, saya tanggapi ya. Silakan Pak. Jadi dari ini saya lihat dari segi dari sudut akreditasi ya. Jadi kebetulan kami kemarin juga mengikuti itu asesor, dan kebetulan sebelum daring sudah dinyatakan lulus, kemudian pada waktu pandemi ini kita daring. Memang sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya, cuman ada kampus merdekanya itu, terutama di kurikulum. Tetapi dari standar 9 kriteria yang akan dibuat oleh prodi di dalam akreditasi, itu memang tidak ada perubahan yang signifikan. Akarnya adalah PPEPP itu. Ya. Cuman di sini dikembangkan menjadi kampus merdeka, di mana diwajibkan untuk ada kurikulum-kurikulum yang bisa dirubah untuk implementasi di tempat lain, misalnya yang sesuai dengan bidang kerjanya. Nah, kebetulan di kesehatan tidak terlalu banyak berbeda. Kemarin kami berproses dengan teman-teman prodi, khususnya yang berbau kesehatan, itu kita tidak terlalu banyak, ya, karena memang apa yang di kurikulum itu sudah ada di tempat kerja. Nah, kebetulan di fakultas kami kan tiga student body gitu ya misalnya ya, atau 3 jurusan, ada sains, ada kesehatan, ada teknologi. Nah, ini yang agak repot di dalam menyusun kurikulum kampus merdeka. Makanya saya serahkan ke prodi masing-masing untuk spesifikasi apa di prodi, kemudian di universitas, di fakultas menyesuaikan. Misalnya di kesehatan ada K3. Nah, nanti yang di sains apa, kemudian yang di teknologi komputer apa. Nah, nanti kita gabung. Karena itu kan sudah wajib. Ya. Jadi itu yang mungkin memang dalam transisi ini kita harus berhati-hati, karena jangan sampai mahasiswa itu menjadi bingung juga ya. Karena tadi Pak Rektor juga bilang jangan dipaksa, ya. Tetapi kita harus melaksanakan. Saya ingat Pak Saiful, jangankan kita yang masih 10 tahun, UTS saja 6 SKS saja ngemis-ngemis ke mahasiswanya. Makanya kita juga harus hati-hati ini. Jadi saya senang Pak Elia sudah akan menyusun, sehingga kita nanti bisa melihat bagaimana skenario-nya, dan mungkin nanti kita bisa urun rembuk di dalamnya, di dalam penyusunan formulir itu. Terima kasih Pak Christian.
Ya, makasih Pak Dokter untuk opininya. Baik, yang lain teman-teman dosen sebelum kita break jam 12 lagi 15 menitan. Ada yang ingin ditanya? Ya, Pak Putu Pranata angkat tangan. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Kristi untuk waktunya. Mungkin saya sedikit, jadi sekilas melihat ada ditetapkan itu kebijakan dan peraturan akademik di poin 1 dan poin 5 di slide berapa gitu tadi. Kira-kira apa sih perbedaannya antara kebijakan dan peraturan? Di beberapa dokumen yang saya telusuri di sini cuma ada 4, yaitu kebijakan, manual, standar, dan formulir. Sedangkan Unira sudah menetapkan ada 7 kalau nggak salah tadi. Kira-kira perbedaannya itu di mana? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan dari Pak Putu Pranata, kebijakan dan peraturan itu ada bedanya nggak? Atau di mana bedanya? Pak Elia, mohon bisa dijawab. Terima kasih Pak Kris, Pak Putu. Dari beberapa kali kami mencoba mengikuti, terkadang kalau menyebutkan kebijakan, terkadang di situ juga ada pedoman, di situ juga ada aturan di situ. Oleh karena itu, masing-masing perguruan tinggi juga kalau dia bilang menyebutkan itu sebuah kebijakan, bisa juga kebijakan itu sebagai sebuah pedoman. Tetapi asalkan itu dikeluarkan oleh yang memiliki wewenang untuk membuat sebuah pedoman, aturan, atau kebijakan di situ. Beberapa kali baik dengan UNUD maupun dengan Petra kami selalu bertanya itu, ya terserah sekarang gitu. Pada umumnya pasti sering disebutnya buku pedoman itu juga merupakan kebijakan yang harus diikuti, gitu. Tetapi apakah itu sebagai pedoman? Iya, gitu. Kalau kita nanti sepakat hanya menyebutkan kebijakan saja, biar tidak, kami mencoba mengembangkan itu sehingga kita lebih sederhana berpikirnya gitu. Ada buku pedomannya. Kalau terkadang kebijakannya itu terkadang pada umumnya bisa dibuat oleh rektorat. Gitu. Mungkin itu dulu Pak tuh, karena selama ini antara kebijakan dan pedoman itu posisinya hampir sama. Itu yang kami pahami dari beberapa kali kami mengikuti pelatihan-pelatihan. Izin sedikit Pak El, mungkin apakah tidak sebaiknya didefinisikan yang mana disebut dengan kebijakan, yang mana dengan pedoman, mungkin sehingga kita bisa menyusun dokumen itu memang sesuai dengan definisi secara bahasa Indonesianya mungkin. Terima kasih Pak Tu. Saya kira itu saran yang bagus juga. Kita akan coba melihat itu, tetapi pada umumnya kalau mau lebih gampang, kita kalau mau ya kebijakan gitu. Selesai sudah gitu. Sebenarnya kebijakan itu di dalamnya juga ada pedoman gitu atau. Nah, sekarang apakah nanti ini masih sosialisasi, artinya ini sebenarnya kebijakan SPMI yang akan kita rumuskan. Kalau nanti kita sepakat hanya akan muncul kebijakan saja yang di dalamnya itu apakah itu pedoman, apakah itu SK rektor, itu termasuk kebijakan itu karena arasnya tingkatannya tertinggi, itu yang kami pahami, yang beberapa kali kami mengikuti. Mungkin nanti untuk ke depan kita akan coba diskusikan juga dengan rektorat karena ini kan masih dalam tahap kita merevisi ya. Kalau kita nanti pahamnya hanya menggunakan kebijakan saja tidak jadi masalah. Ataukah kalau kita akan menggunakan pedoman, nanti kita akan coba memberikan istilah, memberikan definisi dalam istilah. Mungkin itu Pak Tu. Mungkin Bu WR atau Pak Rektor bisa menambahkan? Nah, lanjut aja. Ya, mungkin saya tambahkan.
Kalau peraturan dan SK sebaiknya masuk saja di kebijakan, Pak, supaya tidak membingungkan. Karena itu memang bagian dari kebijakan, saya kira. Tapi perlu dicek lagi nanti dengan narasumber kita dari Petra. Itulah yang akan kami jadikan bahan untuk nanti ke depannya, sehingga kita memiliki persamaan persepsi. Terima kasih, Bu WR. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Pranata, dan waktunya lagi 12 menit untuk kita beristirahat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dosen, Ibu dosen, Kaprodi, Sekprodi, silakan. Mungkin Pak Dekan juga bertanya lagi, silakan. Ya, kalau memang tidak ada bertanya, kita akan kembali ke ruang Zoom ini jam 1 siang, di mana akan ada sesi penjelasan tentang pemaparan tentang implementasi SPMI di Undira dari Bapak Direktur SPMI, Pak Dr. Elia Cahaya. Baik, kita akan live bersama-sama. Kita akan makan siang di tempat kita masing-masing. Sampai ketemu jam 1 siang, teman-teman. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat makan. Selamat makan. Rupanya kita bekal masing-masing ya. Ya, nanti ditunaikan ya, Bu ya. Iya, selamat makan semua. Ya, di ya. Mina, Bu. Di Mina. Masih PPKM. Ya, Kebatinan. Ya. Pak Rektor, kopinya Pak Rektor. Jangan banyak-banyak kopinya. COVID-nya takut nanti. Ya. Kita live ya, Pak Kristi ya. Kita live ya. Nah. Ya, kita live. Ya. Kita live, nanti kita masuk Kita lagi live ya. Dulu ya. Kita bareng-bareng live ya. Ya, saya mau ke gedung UI, siapa tahu ada nasi bungkus lebih. Saya tunggu nasi bungkusnya nih. Ya, nanti kita koordinasi